Apa kabar Bapak Ibu malam ini? Sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Ya, alhamdulillah saya, sehat. saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insya Allah malam ini akan kita bahas sama-sama sharing and learning tentang produk knowledge dari Haji Dakhili. Di sini saya selaku koordinator haji, insya Allah di tahun 2025 besok, saya akan menjelaskan insya Allah secara detail. Nanti sesi pertanyaan akan saya buka di akhir presentasi saya. Jadi ini pemaparan satu arah dulu. Nanti misalkan ada yang tidak jelas, mohon dicatat. Nanti disampaikan di akhir sesi. Begitu ya, Bapak Ibu. Oke. Demi menghemat waktu karena ini cukup lumayan panjang sih. Semisal ini dibahas secara rinci, saya akan mulai lagi. Saya akan mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi definisi dari sebelum kita mulai dari definisi haji dakhili, di sini saya akan memaparkan di Indonesia ini ada eh, jenis haji ya. Yang pertama haji kuota, yang kedua haji non kuota. Haji kuota adalah haji resmi yang diterbitkan visanya oleh Kementerian Agama. Di sini ada haji reguler yang masa tunggunya ada 30 tahun, sekitar 30 tahun, lalu ada haji plus yang masa tunggunya bisa 5 sampai 7 tahun. Juga di perundang-undangan juga ada haji resmi namun kuotanya berasal dari Saudi sendiri yaitu sebagai hadiah atau haji undangan yang diberikan sebagai hadiah kepada tamu-tamu atau pejabat atau tokoh masyarakat yang ditunjuk atau dikehendaki oleh KSA sendiri, yaitu Haji Furoda. Nah, sedangkan Haji Mujamalah ini juga hampir sama seperti Haji Furoda, yang kuotanya juga ditentukan oleh Kerajaan Saudi Arabia dan juga keluar visanya juga hampir 1 bulan atau di bulan Dzulqa'dah sebelum keberangkatan. Nah, yang terakhir yaitu haji dahili, haji resmi juga memiliki kuota dari Kerajaan Saudi Arabia. Jadi kita menggunakan kuota domestik. Nah, untuk nomor 3 sama 4 ini memang hajinya tanpa antri. Jadi jamaah 2024 bisa mendaftar untuk keberangkatan di 2025. Nah, definisi haji dakhili secara singkat adalah haji yang menggunakan kuota domestik Saudi Arabia. Kok bisa sih kita sebagai warga negara Indonesia untuk menggunakan kuota tersebut? Apakah diperkenankan? Nah, di sini Saudi Arabia membuka kuota haji domestik di dalam platformnya lokal Hajj itu memang untuk warga negara Saudi sendiri sebagai haji kuota domestik dan kuota untuk warga negara ekspatriat. Nah, warga negara ekspatriat yang diberikan hak itu harus memenuhi syarat dari lokal haji, yaitu satu-satunya syarat adalah memiliki igoma. Nah, igoma ini memiliki 2 jalur, yaitu satu dia punya residential permit, yang kedua punya working permit. Nah, kalau residential permit biasanya itu B2B. Nah, sedangkan untuk working permit itu biasanya B2C. Nah, untuk working permit sendiri, sebenarnya ini juga memiliki jalur resmi. Jadi, kita tidak menggunakan working permit sebagai eh, bisa dikatakan sebagai modus atau sebagai akal-akalan, tidak seperti itu. Karena memang working permit ini diatur di dalam peraturan Saudi bahwa jika working permitnya ini memang untuk tujuan bekerja, maka dana yang digunakan untuk menjamin keberadaan tenaga kerja itu sendiri atau dikatakan pembayaran rusum, yaitu pembayaran eh, tempat tinggal, asuransi,
makan itu akan disalurkan ke Kementerian Tenaga Kerja. Sedangkan apabila warga negara asing memang menginginkan IGOMA melewati working permit tapi tidak untuk bekerja, maka pembayaran rusum akan ditujukan kepada Dinas Sosial. Jadi hal ini adalah resmi dari pemerintah Saudi Arabia di mana mereka memang menginginkan banyak pendapatan income masuk atau devisa untuk negara mereka. Jadi insya Allah kita menggunakan jalur resmi. Jadi tidak kucing-kucingan juga tidak akal-akalan. Nah, di sini visa yang digunakan untuk haji dakhili karena kita menggunakan working permit, maka yang digunakan adalah visa amil. Namun visa amilnya di sini bukan visa amil musiman, tetapi adalah amil mukimin di mana memang dia harus memiliki minimal durasi igoma, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, 9 bulan, atau setahun. Nah, yang kita gunakan di tahun 2024 kemarin dan insya Allah di 2025 kita menggunakan igoma dengan durasi 6 bulan. Jika visa amil, apakah harus bekerja di Saudi? Nah, tadi seperti yang saya jelaskan, jika memang visa amil untuk peruntukannya bekerja, maka dia memang harus bekerja karena dia membayar rusumnya atau membayar jaminan tinggal kepada penjamin atau kepada kafilnya atau kepada pengusaha atau kepada juragannya itu tersalurkan ke Dinas Tenaga Kerja. Tetapi apabila amil yang tidak digunakan untuk bekerja, yang hanya sekedar untuk membeli igoma, itu dananya akan disalurkan ke Dinas Sosial. Nah, di sini pasti akan ada pertanyaan ya dari calon jamaah, bagaimana jika saya memang bukan pekerja, tetapi saya akan menggunakan sebagai haji, bagaimana hukumnya? Nah, ini saya akan jelaskan di mana sebenarnya di Saudi itu memiliki platform yang namanya kiwa.sa. Nah, kiwa.sa ini adalah bursa tenaga kerja yang dimiliki oleh Kementerian Tenaga Kerja yang ada di sana, di mana terdapat berbagai macam lowongan pekerja untuk segmen pekerjaan menengah ke bawah. Di situ juga ada eh, pengusaha atau ada majikan-majikan yang membawahi perusahaannya yang membutuhkan untuk tenaga kerja dan ada juga aplikan-aplikan atau calon tenaga kerja yang bisa memilih jenis pekerjaannya. Nah, di dalam penjamin kerja itu atau sang pengusaha itu, dia memiliki mengeluarkan tanazul hak, yaitu dia memiliki akad untuk mengikhlaskan dirinya untuk memberi sponsorship atau menjamin keberadaan calon tenaga kerja aktif atau calon tenaga kerja pasif yang memang hanya untuk igoma untuk menjamin keberadaan dia selama durasi igoma yang dimaksud. Misalkan durasinya itu 3 bulan atau 6 bulan, berarti dia memberi jaminan bahwa tenaga kerja yang akan masuk ke negara Arab itu akan dijamin tempat tinggalnya, makannya, kesehatannya, serta bebas dari tindakan kriminalitas. Nah, Tanazul Haq itu aturan yang diterbitkan resmi oleh Kerajaan Saudi Arabia yang menjembatani calon penjamin atau kafil kepada calon tenaga kerja aktif maupun pasif yang akan bermukim di Saudi selama durasi tertentu gitu. Jadi akad ini resmi secara kepemerintahan dan insya Allah juga halal secara syarikat. Apakah ini legal, apakah tidak beresiko deportasi. Nah, ini memang pertanyaan ini pasti sering ya ditanyakan oleh calon jemaah. Kita berpatokan dari kinerja kita dari menghandle calon jamaah dahili dari tahun 2022 sampai tahun 2024 ada beberapa legal yang mungkin memang rumit dilakukan, tetapi karena kita sudah terbiasa dan berpengalaman di 3 tahun ke belakang, itu ada beberapa legal tahapan yang memang tidak boleh
tidak dikerjakan, dilalaikan oleh travel agent yang memberangkatkan haji dahili. Di sini ada yang namanya pembayaran rusum hingga dia memperoleh jaminan, lalu ada khuruj auda atau izin cuti, yang selanjutnya ada khuruj nihai atau final exit. Nah, apa definisi ini nanti saya akan jelaskan di sesi selanjutnya. Nah, di sini yang pertama adalah rusum, yaitu tadi bahwa sebelum dia calon jamaah berangkat ke Saudi untuk meng-apply IGOMA dari visa amilnya, dia sudah harus membayar rusum. Nah, rusum ini dibayarkan atau ditransfer oleh travel dari pembayaran DP pertama. Jadi DP pertama itu senilai 100 juta akan dialokasikan ke beberapa poin budget seperti biometrik, visa, lalu keberangkatan umroh, serta pembayaran rusum, serta nilai dari harga IGOMA itu sendiri. Apakah ada garansi jika gagal berangkat dengan haji dahili? Ya, baik, ini nanti apabila calon jamaah sudah membayar minimal DP 100 juta, maka nanti tiap agent atau tiap marketing akan memaparkan isi MOU. Kalau Bapak Ibu di sini belum pernah mendapatkan draft MOU, nanti mungkin bisa minta ke masing-masing agent atau marketingnya. Di sini akan saya paparkan secara garis besar bahwa eh, jika gagal berangkat haji dahili, bagaimana? Apakah ada garansinya? Jadi perlu saya jelaskan bahwa apapun jenis hajinya, baik itu berasal dari kuota Kemenak maupun dari kuota Saudi, masing-masing mempunyai resiko sendiri-sendiri. Dari seperti yang kita tahu, furoda seperti dia akan MOFA atau terbit visanya itu last minute seminggu sebelum hari Arafah, dan itu memang resiko yang harus dihadapi oleh para calon haji furoda. Nah, kalau Haji Plus juga memiliki resiko, yaitu dia harus menunggu sekitar 3 sampai 5 tahun, atau reguler harus menunggu 30 tahun. Tentu saja beresiko apakah memang calon jamaah masih memiliki waktu atau memiliki kesehatan sampai masa tunggunya berakhir. Begitu juga dengan haji dakhili juga memiliki resiko. Resiko terbesar yaitu bisa deportasi. Nah, kenapa bisa deportasi? Nanti akan saya jelaskan di bab selanjutnya. Lalu yang terjadi apabila resiko yang disebabkan oleh pihak kedua, misal pihak kedua ini sakit atau pihak kedua ini, maaf, tutup usia, maka ini ada pasal-pasal penguatnya, seperti misalkan kalau tutup usia maka bisa diwariskan. Tetapi apabila pihak pihak kedua selaku jamaah ini inisiatif untuk mengundurkan diri sendiri tanpa ada uzur, tentu saja ada potongan-potongan biaya. Seperti biaya yang sudah terjadi pasti akan dikurangkan dari sini. Nah, begitu juga apabila pihak pertama yaitu travel itu gagal memberangkatkan karena faktor kesengajaan atau faktor dalam tanda kutip kami wan prestasi, maka pihak jamaah boleh mengajukan gugatan. Begitu juga ketika ada force major seperti halnya ada perang atau ada bencana alam, nah itu maka resikonya akan menjadi tanggungan bersama. Nah, dari keberangkatan dahili perdana kami di tahun 2022, 2023, 2024 kami, alhamdulillah tidak ada kegagalan, dan alhamdulillah untuk tingkat kepuasan mungkin bisa dicek untuk haji dahili, insya Allah kami bisa sampai tahap 90% jamaah puas gitu. Nah, untuk selanjutnya, di sini adalah berbagai macam syarat jamaah dahili. Yang pertama adalah dia harus sehat ya. Jadi lolos vaksin, dia harus medical check up, terus ada syarat tambahan meningitis serta influenza serta polio.
Nah, lalu juga biometrik yang paling krusial adalah umurnya ada di dalam range 22 sampai 58. Jadi bagi Bapak Ibu jamaah calon haji dahili apabila umurnya di bawah 22 atau di atas 58, kami mempunyai dua opsi untuk tetap bisa masuk ke golongan atau maktab haji dahili, yaitu yang pertama dengan murofik menambah bayar sekitar 30 juta, yang kedua dengan peminjaman igoma yaitu membayar sekitar 17 juta. Nah, lalu untuk umroh tambahan itu juga harus wajib diikuti karena jamaah yang bersangkutan harus basma di sana yaitu stem sidik jari dan cek retina mata. Ini tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama murofik berbayar 30, yang kedua menggunakan igoma Saudi yang berbayar 17 juta. Nah, ini proses haji dahili yaitu dari bulan Juli kemarin, alhamdulillah banyak yang sudah mendaftarkan ke kami untuk uang muka dan pengumpulan berbagai macam dokumen syarat haji dahili. Jadi dokumennya itu hampir sama dengan syarat paspor. Di sini ketika jamaah sudah menyetorkan 100 juta, maka dia akan mendapat MOU. Lalu dia melakukan masa tunggu untuk dipanggil biometrik. Dan alhamdulillah biometrik barusan dimulai minggu kemarin. Untuk area luar Jawa bisa melakukan biometrik di Jakarta di Kuningan City, sedangkan untuk wilayah area timur itu insya Allah akan dikoordinasi secara akumulatif di biometrik kantor biometrik Surabaya. Nah, ini biometrik ini insya Allah akan selesai. Ya, biometrik ini insya Allah akan selesai kita targetkan di bulan Desember atau Januari. Kenapa? Karena bulan Desember sudah mulai untuk sesi pertama umroh. Jadi kita untuk umroh Igoma itu durasinya 6 hari, 2 hari perjalanan, 2 hari Mekah, 2 hari Madinah. Tapi insya Allah untuk proses abser atau pendaftaran igoma di Saudi itu hanya memerlukan waktu 20 menit saja. Jadi apabila mesinnya tidak ngejam itu insya Allah kita 1 jam selesai. Tetapi apabila mesinnya ngejam kita memang harus terpaksa berpindah ke mesin abser di mall yang lain. Nah, walaupun umroh di sini 6 hari, tetapi calon jamaah dahili bisa mendapatkan seluruh ritual umroh secara sempurna serta melakukan city tour baik di Mekah dan Madinah tidak ada yang dikurangin, jadi normal. Nah, lalu eh, sesi umroh berakhir di bulan Februari. Nah, sesi umroh berakhir di bulan Februari, insya Allah untuk pembelian tasreh haji itu insya Allah di bulan Februari akhir atau bertepatan dengan memasuki bulan Sya'ban. Nah, ini proses igoma dulu saya akan jelaskan. Yang pertama, setelah kita melakukan biometrik di Kuningan City, itu sekitar 2 minggu atau paling lambat 3 minggu, maka akan keluar visa amil. Nah, dari visa amil ini memiliki durasi 3 bulan, di mana dia harus segera masuk ke Saudi untuk melakukan umroh pengambilan igoma maksimal di expired dari 3 bulan durasi tersebut. Jadi apabila jamaah melakukan biometrik atau sudah stem amil di tanggal 1 Oktober, maka dia harus masuk ke Saudi paling tidak bulan Desember akhir. Nah, gitu. Jadi dalam waktu durasi 3 bulan visa amil ini harus sudah ditransfer untuk menjadi persyaratan dari igoma. Nah, ketika kita masuk ke Saudi, itu di sana bisa untuk proses absernya bisa di Madinah, bisa juga di Mekah. Jadi kedua kota itu langsung bisa jadi. Nanti di sana
ketika sudah selesai, maka jamaah akan dibekali dengan nomor mobile Saudi, di mana nomor mobile Saudi itu akan dikonektikan atau diaktifasi untuk barcode igomanya, di mana juga nomor tersebut akan digunakan untuk aplikasi nusuk dalam pembelian tasreh haji di lokal haji. Nah, untuk aktivasi igoma sama pembelian nusuk itu dikerjakan oleh travel. Jadi Bapak Ibu jamaah di sana hanya menunjukkan sidik jari saja sama tes retina mata. Jadi segala proses dilakukan oleh travel. Nah, lalu di sini juga ada aplikasi Tawakalna, di mana nanti juga kita akan daftarkan, di mana di sini ada cek kesehatan, cek meningitis, serta ada pengecekan influenza juga yang dikerjakan oleh travel kepada masing-masing jamaah. Nah, di sini juga aplikasi yang kita bantu itu ada di dalam aplikasi nusuk.sa. Ya, aplikasi nusuk. Jadi Bapak Ibu kalau cek untuk gimana sih kok Haji Dahili ini bisa secara mudah digunakan, kok bisa langsung daftar 2024, 2025 bisa langsung keluar. Iya, saya jelaskan dulu ya. Jadi Saudi ini memiliki platform seperti Traveloka, tapi dia punyanya resmi punya kerajaan Saudi yaitu nusuk.sa. Jadi apabila Bapak Ibu pergi umroh maka keluaran dari Tasreh Raudhoh itu ada pada web nusuk. Nah, untuk Haji Dahili sendiri itu keluarnya Tasreh Haji resmi memang dari nusuk, dan kalau dibuka sekarang itu tidak kelihatan karena yang sekarang dibuka itu hanya Tasreh Raudhoh saja. Nah, untuk yang nusuk haji itu keluarnya di bulan Syakban atau 1 bulan sebelum Ramadan. Nah, di sini proses masa R atau pembelian nusuk ini akan dilakukan oleh travel, di mana kita sudah mempunyai data satu igoma, yang kedua nomor mobile Saudi yang dipegang masing-masing jamaah, yang tentu saja SIM cardnya dititipkan oleh kami, dititipkan kepada kami. Nah, nanti pada bulan Februari akhir, insya Allah memasuki bulan Syaban, kami sudah mulai memproses untuk pembelian paket masa R Haji Ekspatriat yang terdiri dari Maktab Mina, tenda Arafah, paket bis serta paket hotel transitnya. Nah, jamaah setelah dibelikan tasreh haji itu insya Allah bulan Ramadan sudah bisa mengecek sebenarnya saya nanti masuk maktab berapa, nomor berapa, saya masuk tenda nomor berapa, insya Allah sudah bisa dicek Ramadan. Nah, di sini apabila kita bandingkan dengan haji plus ya atau haji reguler, di mana haji plus dan reguler ini launching visanya atau MOFA-nya itu keluarnya di bulan Syawal. Nah, sedangkan untuk haji mujamalah yaitu haji resmi juga itu MOFA-nya keluar bulan Dzulqa'dah. Jadi setelah Syawal ada bulan Dzulqa'dah. Nah, yang paling terakhir, yang paling last minute yang sering membuat deg-degan itu adalah haji furoda, di mana MOFA-nya keluarnya seminggu atau 10 hari menjelang hari Arafah. Jadi ketika haji dahili dibandingkan dengan jenis ketiga program haji tersebut, kami sudah selesai proses legalitasnya di bulan Syakban atau sebulan sebelum memasuki Ramadan, yaitu yang terdiri dari legalitas visa yang pertama, yang kedua legalitas igoma, yang ketiga ada legalitas tasreh haji itu sendiri, dan di dalamnya terdapat smart card yang asli gitu. Jadi kembali lagi saya garis bawahi bahwa memang legalitas haji dahili insya Allah lebih cepat, lebih pasti. Jadi jamaah apabila ingin melakukan tasyakuran, insya Allah bulan Ramadan sudah clear semua legalitasnya. Nah, ini untuk pembayaran masa R itu yang melakukan travel, lalu pengecekan nusuk lagi serta memprint out serta mengeluarkan kartu
igoma secara fisik yang seperti ATM itu nanti dibantu oleh travel. Nah, selanjutnya ini adalah eh, durasi hajian dari tanggal berangkat sampai perpulangan. Kalau dilihat ini mungkin Bapak Ibu sedikit bingung ya karena banyak sekali penomoran, banyak sekali tulisan destinasi, tetapi akan saya jelaskan secara singkat dan verbal saja bahwa perkiraan keberangkatan haji dakhili ini ada pada tanggal 20 sampai 25 Dzulqa'dah. Jadi masih maju mundur ya Bapak Ibu. Pertama tergantung dari eh, huruf nihai yang akan dikeluarkan oleh kafil, lalu charter pesawat yang akan kita gunakan nanti akan keluar di tanggal berapa, karena biasanya kita dari tahun ke tahun itu tidak melakukan grup booking untuk tiketnya, tetapi lebih ke charter pesawat karena memudahkan untuk handling secara massal. Nah, kalau misalkan sudah ada jadwal dibagi dari kantor kami ke Bapak Ibu, itu masih perkiraan ya, tidak bisa dibuat acuan baku. Cuman dari tahun ke tahun kita berangkatnya sekitar 20 sampai 25 Dzulqa'dah. Untuk tahun kemarin itu Haji Dakhili berangkat di tanggal 23 Dzulqa'dah. Nah, terus biasanya kita masuk Madinah dulu karena memang dari tahun ke tahun kita juga rutenya Madinah duluan. Nah, di sini saya akan menyebutkan salah satu ciri dari haji resmi itu dia akan bisa landing di Madinah atau di Jeddah. Sedangkan kalau visa non haji itu harus landingnya di Riyadh atau Taif atau Damam. Seperti yang kemarin haji multiple atau haji visa ziarah atau haji siahah itu melakukan penerbangan connecting itu pasti ketika di Saudi landingnya di tiga tempat itu yaitu Taif, Damam atau Riyadh karena memang dilarang untuk masuk di Jeddah, dilarang masuk untuk landing di Madinah kecuali visa haji atau pemilik igoma. Jadi sekali lagi untuk haji resmi Dakhili ini memiliki ciri dia boleh landing di Jeddah atau Madinah. Nah, kita masuk Madinah dulu. Di Madinah ini sekitar 6 hari, kecuali program Arba'in itu bisa 9 sampai 10 hari. Dari Arba'in, maaf dari Madinah kita masuk ke Mekah. Mekahnya ini adalah area pelataran atau Haramain. Nah, kita memiliki 3 program di situ, yaitu yang silver, bronze, dan gold. Perbedaannya adalah kalau yang bronze itu menggunakan hotel setaraf Aska atau Anjum, sedangkan kalau yang silver itu Dar Al Eman di depan juga, sedangkan yang gold itu menggunakan Swiss Makom setaraf. Nah, lama durasi di Mekah adalah sekitar 1 minggu. Maaf, tadi di Madinah kita menggunakan Hotel Al Haram untuk gold, sedangkan silver dan bronze itu menggunakan Sasa Regency semuanya bintang 5 ya. Dan ini kami bertahun-tahun menggunakan hotel ini tidak bergeser. Lalu setelah di Madinah itu sekitar kurang lebih 6 hari, di Mekah kurang lebih sekitar seminggu, lalu kita bergeser ke hotel transit. Nah, kalau Dakhili ini insya Allah di hotel transit sekitar 4 sampai 5 hari. Kenapa di hotel transit? Yang pertama adalah pemantapan manasik. Karena biasanya kita itu manasiknya global, manasik akbar yang dipimpin insya Allah untuk pembimbing haji 2025 besok itu masih sama dengan yang kemarin yaitu Ustadz Rifki Jafar Tholib. Nah, biasanya beliau mengisi manasik harian secara akbar juga bergantian dengan ustadz-ustadz yang lain karena memang kita memberangkatkan ustadz itu tidak cuma dengan Ustadz Rifki juga, tetapi banyak ustadz juga yang bergabung dengan kami. Nah, di hotel transit ini selain akan ada pemantapan dan manasik akbar juga akan ada cek kesehatan jamaah di mana jamaah mungkin bisa dikatakan di karantina itu supaya tidak
lemah fisiknya, dia harus mondar-mandir dan dia apabila memang badannya drop itu mungkin nanti tim medis kami akan memberikan ritual entah bekam atau mungkin ada suntikan injeksi vitamin gitu. Jadi insya Allah kita di hotel transit ini benar-benar akan diperiksa atau jaga kesehatannya serta diberi spirit untuk memantapkan mental dan spirit untuk menghadapi hari-hari hajian. Nah, selain itu, kenapa masuk di hotel transit? Karena sebelumnya ini kan sudah ada City Tour Madinah dan City Tour Mekah. Maka biasanya kan Bapak Ibu ada oleh-oleh yang dibawa kan biasanya pakai box atau pakai karung. Nah, itu biasanya disimpan di hotel transit. Kenapa? Karena nanti masuk maktabnya hanya diizinkan membawa koper kecil dan tas ransel saja. Nah, di sini saya akan jelaskan keistimewaan maktab ekspatriat atau maktab dahili yang memang berbeda dengan maktabnya Haji Plus atau maktabnya Haji Furoda, yaitu insya Allah kita akan berada di dalam maktab ini sekitar seminggu sampai 10 hari. Jadi lebih lama durasinya dari haji jenis program yang lain. Karena apa? Karena dari masa untuk ekspatriat itu memberi waktu 6 Zulhijjah sampai tanggal 5 Zulhijjah itu boleh stay atau mukim di dalam maktab Mina. Nah, untuk kemarin haji 2024 kita sudah bisa masuk di tanggal 7 Zulhijjah. 7 Zulhijjah. Nah, di tanggal 8 Zulhijjah itu kita ada yang namanya hari tarwiyah atau melakukan sunnah tarwiyah, yaitu melakukan 5 kali sholat waktu sebelum hari Arafah. Jadi kami kemarin sampai di Maktab Mina Haji Dakhili itu tanggal 7 siang. Lalu kami beristirahat, tentu saja sudah orientasi tempat, kita sudah tahu di mana dapurnya, sudah tahu di mana ruang dokter, kita sudah tahu di mana tempat tidur kita atau tempat tidur rekan kita. Itu kita tanggal 7 bisa istirahat. Nah, tanggal 8 dini hari pukul 2 kita berganti ihram dan melafalkan niat haji. Lalu tanggal 8 subuh kita sudah memulai sunnah tarwiyah. Nah, di sini biasanya untuk haji plus atau haji furoda atau haji mujamalah ini sering men-skip ritual hari tarwiyah ini dikarenakan biasanya travel akan berhemat untuk menyewa tenda mina, menyewa maktab minanya sehingga jamaah biasanya masuknya di malam tanggal 9. Jadi malam biasanya haji yang lain malam tanggal 9 masuk, lalu tanggal 9 duha atau tanggal 9 subuh sudah bergerak menuju Arafah. Tapi kalau haji dakhili itu sudah diperbolehkan tanggal 6 sudah memasuki. Jadi insya Allah untuk sunnah tarwiyahnya untuk haji dakhili ini sempurna kita jalani. Nah, kita bergeser ke tanggal 9 Zulhijjah di mana kita bergeser ke tenda Arafah. Tenda Arafahnya juga speknya lebih tinggi daripada tenda Haji Plus, tenda Haji Foroda. Kita ada videonya, insya Allah nanti bisa dibagi untuk video tenda Arafah yang kita dapati kemarin 2024. Lalu malamnya kita akan mabit di Musdalifah dan alhamdulillah untuk tempat Musdalifah untuk haji dakhili itu juga khusus, jadi tidak bercampur dengan jamaah-jamaah luar. Juga parkir bisnya juga khusus, jadi tidak jamaah merasa nyaman, tidak insecure. Kan banyak haji yang buru-buru mabit di Mina, mabit di Musdalifahnya ini murur ya. Jadi dia tidak berhenti total, tetapi dia jalan pelan-pelan sambil bergantian cari kerikil, lalu naik ke bis lagi, lalu bergantian dengan temannya. Jadi bisnya jalannya pelan-pelan. Nah, kita tidak seperti itu. Insya Allah untuk parkir bis Haji Dakhil ini ada parkiran khusus dan tempatnya juga ada karpet khusus. Jadi insya Allah nyaman untuk teman-teman Dahili.
Nah, terus untuk tanggal 9 Zulhijjah itu kan lontar akobah atau tawaf wada. Jadi nanti apakah akobah dulu atau tawaf wada nanti koordinasi antara tour leader yang bertugas dan ustadz pembimbing. Nah, lalu untuk ritual rukun haji malam-malam hari tasyrik yang harus mabit di Mina, tentu saja karena Haji Dakili memiliki maktab di Mina lebih lama, maka tidak perlu kemana-mana. Jadi mabit di Mina bisa dilakukan di dalam maktab masing-masing, yaitu malam tanggal 11, malam tanggal 12, dan malam tanggal 13 gitu. Jadi insya Allah ini sangat nyaman juga sangat menghemat energi karena jamaah nggak perlu kemana-mana. Nah, sedangkan saya paparkan sedikit jika dibandingkan dengan Haji Furoda ya, seperti yang kita ketahui kemarin banyak sekali uncertainty dalam Haji Furoda. Ada berita juga yang mengatakan Haji Furoda tidak mendapat tenda dan tidak mendapat maktab juga. Jadi dia harus masuk ke hotel transit, di mana hotel transitnya ini adalah outside Mina. Nah, kalau outside Mina berarti dia malam harus berjalan kaki dulu menuju Mina atau menuju area Jamarot untuk tidur di sana 5 sampai 7 jam. Nah, ini terjadi juga di paket Haji Mujamalah karena paket Haji Mujamalah itu memang mendapat tenda Mina, tapi lokasinya 7 sampai 8 kilo menuju Jamarot. Jadi para provider Haji Mujamalah itu menyewa hotel transit di hari-hari tasyrik untuk memudahkan jamaahnya tidak lelah bolak-balik ke Jamarot selama tanggal 11, 12, dan 13. Nah, untuk Haji Dahili sendiri, insya Allah maktab kita ada di dalam range 1 sampai 3 kilo. Nah, itu pun untuk yang gold, insya Allah ada kendaraan kereta golf dan ada fasilitas kereta. Cuman nanti koordinasinya tidak bisa sendiri-sendiri, harus tetap dikoordinir oleh TL yang bertugas dan Ustadz pembimbing. Jadi apakah nanti menaiki mobil golf atau kereta nanti koordinasinya harus serempak gitu. Nah, terus bagi yang ingin melakukan nafar awal atau selesai di tanggal 12 Zulhijjah itu diperbolehkan, tetapi dari maktab menyediakan sampai nafar akhir yaitu 13 Zulhijjah. Jadi insya Allah kalau memang ingin mengerjakan syariat haji secara sempurna yaitu pengerjaan dari hari tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah sampai nafar akhir di tanggal 13 Zulhijjah itu insya Allah pilihan terbaik adalah Haji Dahili karena maktab ini mengizinkan jamaahnya untuk meninggalkan maktab itu di tanggal 15 Zulhijjah. Jadi ketika selesai melakukan nafar akhir tanggal 13, itu tanggal 14 sampai tanggal 15 masih diperbolehkan untuk mukim di. Jadi sangat tidak terburu-buru. Jadi jamaah bisa santai, jamaah bisa mencek kesehatannya sebelum dia pulang ke Indonesia dan tawaf wadanya dilakukan setelah kita kembali ke hotel transit untuk mengambil koper dan oleh-oleh atau paket kargo, lalu kita tawaf wada dan pulang ke tanah air gitu. Jadi insya Allah durasi paket ini kurang lebih 30 hari. Lalu, nah ini paketan kami. Tadi yang saya jelaskan ada yang termurah 223, silver 239, lalu gold 299. Harga ini akan naik di tanggal 1 Oktober besok. Insya Allah sekitar 10 juta. Perbedaan paket ini selain dari hotel yang saya jelaskan tadi, itu ada pada maktab Mina yang digunakan. Jika Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan video dari agen atau marketing yang mengundang, silahkan minta video untuk masing-masing program ini. Nah, tapi apabila belum, silahkan mungkin bisa browsing di YouTube. Kalau untuk paket bronze ini silakan klik New Building in Mina. Nah, ini nanti keluar
yaitu bangunan baru yang masih dalam proses finalisasi finishing. Itu ada 25 tower atau bangunan yang masing-masing itu terdiri dari 5 lantai dan okupansinya bisa mencapai 1.000 jamaah per tower. Itu memang 2024 kemarin belum operate, insya Allah nanti 2025 itu yang akan ditempati oleh jamaah Dahili Bronze. Sedangkan jika Bapak Ibu ingin melihat bentuknya maktab Mina untuk silver, karena kami selama 3 tahun kemarin memang kami hanya menggunakan maktab yang VIP atau maktab gold. Di Nusuk itu namanya luxurious grade. Jadi maktab yang kami gunakan kemarin itu luxurious grade. Jadi kami memang belum pernah punya video untuk silver atau kalau di Nusuk ini namanya paket comfort grade. Nah, ini Bapak Ibu bisa cek di YouTube nanti keywordnya itu Haji Korea. Nah, Haji Korea yang maktab eh, karpetnya warna hijau, ada pop mie-nya, itu adalah maktab yang akan kita gunakan untuk program silver. Nah, sedangkan yang gold yang dibimbing langsung oleh Ustadz Rifki Jafar, seperti yang sudah trending, itu maktabnya karpetnya warnanya ungu. Dia berada di atas bukit di Mina. Jadi Mina itu kan ada yang datar, ada yang berbukit. Nah, untuk maktab yang gold ini tempatnya di atas bukit. Tuh. Nah, ini untuk fasilitas yang didapat, ini insya Allah udah all in, yaitu makan 3 kali sehari, ada maktab, ada tenda Arafah, lalu ada smart card, tas rehaji yang bisa dicek di aplikasi Nusuk, lalu tiket pesawat PP start dari Jakarta. Nah, yang belum termasuk adalah pembayaran dam, lalu paspor, suntik meningitis, medical check up, COVID, folio, dan kelebihan bagasi. Itu aja. Jadi insya Allah ini all in. Nah, ini ada program keempat ya dari kami yaitu Arbain karena Arbain ini favorit ya. Biasanya calon jamaah nanya, saya pengen mengerjakan sholat 8 hari di Madinah, maka kami fasilitasi dengan paket keempat yaitu Haji Arbain dengan harga 239. Nah, bedanya Haji Arbain ini daripada haji 3 program yang sebelumnya, selain memang di Madinahnya lebih lama, insya Allah di sini ada Ustadz pembimbing yang lebih intensif. Beliau akan memberikan manasik tambahan serta edukasi dan ada modul Quantum of Hajj yang insya Allah beliau sudah pernah mendidik, mengedukasi dan memberikan coach di beberapa workshop itu akan mendampingi Bapak Ibu sebelum hajian, selama hajian, serta setelah hajian akan ada pendampingan untuk coaching. Jadi insya Allah eh, kemabruran itu akan diciptakan, akan diperjuangkan, serta akan dipertahankan sampai kita pulang ke tanah air, insya Allah dengan program Haji Arba'in ini. Lalu ini tadi sudah saya jelaskan, kita mendapat sunnah penuh secara sempurna ketika mendapatkan paket di Maktab Mina Haji Dakhili. Nah, ini juga sampai nafar akhir yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Ya, sudah selesai. Oke, baik. Silahkan dibuka pertanyaan untuk Bapak Ibu yang sudah mencatat pertanyaannya. Silahkan. Ya, ya ini saya akan baca pertanyaan. Oke, silakan bisa menanyakan juga di dalam kolom chat.
Ya, siapa yang akan bertanya? Silakan. Bunda, Ya, gini Bunda, saya mau bertanya. Ini kan untuk Arbain Bronze, apakah nanti itu fasilitasnya sama seperti Dahili Bronze? ya, Mohon dijelaskan Bunda. ya, baik. Untuk Dahili Arbain, fasilitasnya menggunakan Dahili Bronze. Jadi, hotelnya insya Allah setaraf Aska atau Anjum. Betul, betul, Bun. Ya, ada pertanyaan lain? Assalamualaikum Bun, Ya, maaf tanya Waalaikumsalam. lagi. Ya, Ini kan ibu saya kan berumur 61 tahun. ya, Dan juga kan sudah mendaftar untuk Haji Arbain Bronze kemarin. ya. Itu kan bagaimana prosesnya agar ibu saya itu bisa berangkat haji Bun tahun 2025. Karena ketentuan untuk dahili, untuk yang ahwat, itu kan maksimalnya eh, 56 tahun. Terima kasih Bun. Ya, baik. Alhamdulillah kalau memang Ibunda sudah mendaftar, kami ada dua opsi nih untuk solusi di bawah 22 atau di atas 55 untuk wanita. Baik, untuk solusinya ada dua Bunda. Satu, dia mendapatkan murofik atau calling visa yang berbayar 30 juta. Jadi nanti prosesnya begini. Kalau untuk calling visa itu berarti dia harus ada pendamping. Yaitu gini. eh Ibunda berangkat sama ibu, sama Bunda Ilaina ya. Iya Bunda. Ya, jadi nanti Bunda Ilaina insya Allah akan berangkat umroh Igoma di bulan Desember. Nah, ketika kembali Ibunda Ilaina kan sudah mendapatkan Igoma atau KTP atau Kitas. Nah, nanti ibunya akan diberangkatkan di bulan Januari sebagai tamu yang diundang oleh warga negara Saudi. Nah, warga negara Saudi itu adalah Bunda Ilaina gitu. Jadi Bunda Ilaina memurafikan ibunya atau mengundang ibunya untuk hadir di Saudi. Nah, itu namanya murafik, Bun. Gitu. Jadi murafik ini berbayar 30 gitu. Jadi yang umroh perdana adalah Bunda Ilaina dulu, baru ibunya gitu. Paham ya, Bun? Ampun. Terus opsi keduanya gimana? Ya, opsi keduanya adalah menggunakan jasa Igoma Saudi. Nah, itu nanti dikerjakan dengan kami. Jadi, nggak perlu murofik, cuma nanti calon jamaah dikenakan biaya 17 juta. Gitu. Nah, nanti ada satu solusi, cuman tidak bisa saya sebutkan di sini. Mungkin nanti bisa diskusi juga dengan marketing atau agent yang bersangkutan. Nanti Bunda tanya sama agennya. Oh, iya Bun. Jadi semisalnya nih kita Ya, menggunakan yang seperti yang tadi, opsi tadi untuk ibu menyatakan supaya ibu yang 61 tahun ibu saya yang 61 tahun itu bisa berangkat haji, itu nanti terus ibu saya nanti di bulan Februari itu artinya Bun itu untuk pembuatan ikomah. ya, Oh jadi artinya saya dan ibu juga harus ke ya, umroh juga ya. untuk pembuatan Jadi iqamah. gini, kalau Murofik itu ke Saudinya 2 kali, Bun. 2 kali. Tapi kalau yang opsi kedua menggunakan jasa jasa Igoma Saudi cukup 1 kali umrohnya, gitu. Ya, Ya, terima kasih Bunda iya Lani. sama-sama. Barakallah. Wafik Barakallah. Ya, ada pertanyaan dari Pak Jamaludin. Bun, apa bedanya haji dahili dengan haji domestik? Sama aja sih, Pak. Sebutan haji dahili, nama lainnya haji ekspatriat.
Lalu ada yang menyebutkan haji kuota domestik, ada yang menyebutkan haji kuota Saudi. Sama aja, Pak. Ada pertanyaan dari Pak Iwan. Bisa dijelaskan lebih detail beda furoda dan dahili karena di Indonesia lebih terdengar haji furoda. Tapi tadi dengar juga kalau furoda adalah undangan untuk keluarga raja, tapi kalau di Indo bukan siapa-siapanya raja. Iya, Pak. Jadi tadi furoda dan dahili sudah saya jelaskan secara detail ya. Saya jelaskan lagi. Kalau dari harga, pastinya dahili menang ya, karena bisa kita split, bisa kita spill. Dahili ini untuk range Hotel Anjum atau Aska Bintang 5 itu harga adalah pakai yang bronze yaitu 223. Nah, Bapak bisa cek ke travel lain yang menjual mujamalah. Ini kebetulan kami nggak menjual mujamalah. Itu untuk hotel setara dengan Anjum itu harga paket di 280. Nah, kami itu juga jual haji plus percepatan punya Kemenak. Itu untuk Anjum kita jual di harga 270. Nah, sedangkan kalau Furoda, kalau Bapak mencari di travel lain, itu untuk Aska atau Anjum itu harganya sekitar 320. Jadi insya Allah untuk harga kita lebih menang untuk Dakhili. Nah, untuk fasilitas spek ya, speknya untuk maktab, speknya untuk tenda Arafah itu bisa dibandingkan. Coba Bapak masuk ke TikTok atau Instagramnya Atta Halilintar dan Raffi Ahmad yang kemarin 2024 itu menggunakan Haji Furoda dan kabarnya mereka mendapat harga sekitar 700 sampai 1 M. Itu ternyata fasilitas maktab dan tenda Furoda itu lebih mewah, lebih nyaman dan lebih lengkap Haji Dahili daripada furoda yang mereka gunakan. Jadi insya Allah fasilitas kami adalah lebih tinggi grade-nya daripada furoda itu sendiri. Nah, untuk legalitas tadi sudah saya jelaskan dan paparkan secara rinci bahwa MOFA untuk visa dan untuk pembelian tasreh haji di mana jamaah bisa mendapat kepastian mendapat tenda nomor berapa di Arafah, maktab nomor berapa di Mina itu insya Allah sebelum Ramadan sudah clear, sudah selesai. Jadi baik igomanya sudah selesai, visanya sudah terbit, lalu tasreh hajinya sudah keluar. Sedangkan untuk furoda sendiri itu ada di last minute atau seminggu 10 hari jelang hari Arafah. Jadi terlalu terburu-buru dan tergesa-gesa dalam menyiapkan segala sesuatu, baik di sisi jamaah yang akan berangkat maupun dari sisi travel menyiapkan keberangkatan segalanya, pesawatnya, handlingnya, serta hotelnya itu terburu-buru sekali, Pak. Dan kami pengalaman selama 2 sampai 3 tahun menghandle haji furoda itu rugi, Pak, kami. Jadi karena kerugian kami di masa lalu furoda ini, kita akhirnya berbenah dan melakukan inovasi yaitu haji dahili ini gitu. Saya pikir sudah jelas ya, Pak Iwan. Ya, selanjutnya untuk maktab perempuan dan laki-laki dipisah sama. Ya, betul. Kalau untuk maktab dan hotel transit sudah ada pemisahan antara Ikhwan dan Akhwat ya. Jadi ini memang sudah mulai dilatih untuk seolah-olah sudah masuk ihram, suasana ihram. Kalau punya sakit diabetes tapi tidak terkontrol, apakah bisa? Ya, ini tentu saja yang menyatakan bisa apa enggak bukan saya ya, tapi lewat medical check up. Jadi untuk dahili memang strict sekali untuk kesehatannya. Ada pemeriksaan secara detail, baik itu cek darah, kadar gula, lalu ada rekam jantung juga. Nanti yang
memfilter adalah dari bagian pengecekan di kantor kami dengan koordinasi dengan tim medis yang bertugas. Jadi memang apabila ini memang punya sakit diabetes tapi terkontrol, nanti tergantung medical check up-nya ya Bunda. Mungkin secara lebih awal mungkin bisa untuk cek dulu, nanti bisa kita pertimbangkan. Kalau di tahun kemarin itu kami memang memberangkatkan untuk diabetes memang ada. Tapi karena memang ada tim dokter yang bertugas dan insya Allah perlengkapan yang kemarin itu lengkap, dan karena kami itu kemarin stay untuk dahili hanya satu program Gold, dan kami kemarin nginapnya di Swiss Makom, ternyata lantai atas Swiss Makom kalau nggak salah lantai 19 itu ada klinik 24 jam dan bisa opnam di situ. Jadi kemarin salah satu jamaah kami kena diabetes juga, kakinya bernanah dan dia nggak bisa jalan sampai kejang. Itu kemarin kami opnam di sana selama 2 hari. Jadi karena memang kliniknya tinggal naik lift aja udah nyampe gitu. Jadi insya Allah eh, kalau hemat saya untuk yang memiliki resiko kesehatan, silakan memilih program yang gold saja. Karena itu tadi kliniknya saya tahu ada di dalam Grand Zamzam lantai 19 kalau nggak salah. Itu. Bu, apakah dalam MOU disebutkan secara detail fasilitas yang diberikan sebelum DP? Apakah kami bisa bisa Bun, ini untuk Bunda Almas bisa untuk draft nanti minta ke agentnya, nanti bisa minta draft MOU untuk calon jamaah dakhili. Nah, ini fasilitas yang digunakan sebenarnya tidak begitu detail ya Bun ya, karena semua bersifat setara. Contoh, kami menggunakan Swiss Macom, tapi kemarin itu juga nggak Swiss Macom semua, ada yang dipisah di Sofa Tower gitu. Jadi ini sifatnya setara. Contoh lagi, ketika kami menuliskan pesawat Qatar, bisa jadi nanti realisasinya adalah Saudi Airline atau mungkin Emirates. Jadi kami tidak bisa menjanjikan 100% sama. Lalu untuk Pak Wildan Tolib, untuk medical check up kapan itu sendiri apa dilakukan ketika mau keberangkatan? Iya Bapak, kalau untuk calon jamaah yang sehat-sehat saja, silakan medical check up di bulan Syawal atau bulan Dzulqa'dah jelang keberangkatan. Tetapi apabila ada penyakit yang kronis, silakan mulai sekarang dikonsultasikan dengan dokter spesialis yang bersangkutan dan ditanyakan ke dokter tersebut apakah memungkinkan saya berangkat hajian selama durasi 30 hari gitu, karena dari hasil itu mungkin nanti ada surat pernyataan yang akan kami butuhkan untuk kami diskusikan dengan tim dokter dari travel kami gitu. Ya, baik, untuk pertanyaan chat ini sudah selesai. Mungkin ada yang mau bertanya secara langsung, silakan. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Sepertinya udah paham semua ini, Mbak. Oh ya, baik, baik, baik. Ya, Alhamdulillah kalau sudah paham. Nanti apabila masih ada pertanyaan bersambung ya, mungkin setelah didiskusikan dengan pasangan atau dengan keluarga masih ada yang mengganjal, silakan langsung dengan agennya masing-masing. Nanti insya Allah untuk Zoom meeting kali ini bisa diminta rekamannya ke agen atau marketing yang bersangkutan atau mungkin nanti cek di YouTube Haji Dahili gitu ya. Jadi insya Allah untuk rekaman Zoom ini akan kita publish. Oh ya, ini masih ada pertanyaan satu lagi.
Oh ya, baik, baik. Sudah selesai pertanyaan. Ya, eh sebelumnya terima kasih saya ucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu jamaah calon haji dakhili sudah meluangkan waktu untuk bergabung dalam Zoom meeting kami. Insya Allah untuk Zoom meeting calon jamaah dahili ini akan kita selenggarakan secara rutin tiap malam Jumat. Jadi apabila nanti setelah dari sini Bapak Ibu akan berdiskusi dengan keluarga atau mungkin berdiskusi dengan rekannya yang memang akan mendampingi untuk berhaji bersama-sama masih ada ganjalan, silakan bisa menyambungkan untuk melakukan bergabung dengan Zoom meeting di minggu depan insya Allah dengan waktu yang sama yaitu malam Jumat. Eh, Akhir kata saya ucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Semoga Allah memberi kemudahan bagi Bapak Ibu dan calon jamaah haji lainnya untuk berangkat berhaji di tahun 2025. Dan semoga apa yang kita lakukan malam ini adalah sebagai ikhtiar yang mengundang ridho Allah serta kemudahan dan barokah untuk langkah selanjutnya. Amin, insya Allah. Terima kasih Bapak Ibu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Marina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus nuwun Ibu. Makasih Mbak Rina. Terima kasih.